Saya rasa-rasanya keliling-keliling ceramah di Sumatera, malam ini acaranya yang paling ramai. Masya Allah. Boleh yang di belakang nyalakan lampu HP-nya. Saya mau perlihatkan di medsos saya bahwa ini loh rakyat Aceh Tamiang, cinta salawat. Kita mulai ke kanan. Yuk, yuk. Salatullah ala toha rasul. Salatullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil ba. Sekali lagi. Salatu salamun ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin ala yasin. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Halo guys, tolong subscribe channel saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib sejak 1400 tahun yang lalu. Ayat ini tiap Jumat diperdengarkan. Kenapa? Karena ayat ini penting. Bapak Ibu masih ingat waktu Covid? Ada pengumuman yang harus diulang-ulang tiap hari pada saat itu. Apa itu, Bu? Pakai masker. Iya kan? Sekarang masih ada pengumuman itu? Tidak. Kenapa? Tidak penting lagi. Tapi ayat ini sejak 1400 tahun yang lalu sampai sekarang masih diulang-ulang. Kenapa? Ayat ini penting dan rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Woi, jangan mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bupati, bukan saya Pak, dia ini kurang ajar nih semua ini nih Pak. Ya, semua mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustadz, lebih kencang lagi. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Berarti yang jadi masalah bukanlah mati. Apa yang jadi masalah? Illa wa antum muslimun. Kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin jelaskan, ada di antara kita ngakunya Islam tapi matinya tidak membawanya Islam.
Ayat ini Allah ingin katakan, hati-hati warga Aceh Tamiang. Kalian mengaku Islam, tapi bisa jadi matimu tidak membawa Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mencuri. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Dan salah satu makanan haram itu menerima serangan fajar ketika pilkada yang lalu. Kau tepuk tangan kau semua pelakunya. Ini muka-muka serangan fajar semua ini nih. Dia bilang ini bukan serangan fajar Ustadz, ini sedekah subuh, pret. Bu. Tapi saya dengar di sini tidak ada serangan fajar. Karena cuma satu calon bupatinya, ya kan? Oh, mau apa lagi serangan fajar kalau cuma tidak ada lawan? Keterlaluan kalian kalau masih meras. Ya. Oh, tapi di tempat lain biar sepupunya tidak dipilih kalau tidak ada serangan fajarnya. Maka, Bu, yang saya curiga ada serangan fajarnya calon DPR. Hei, cowok. Kalau orang masuk neraka bos, korupsi 90 miliar, masih masuk di akal masuk nerakanya. Kenapa? 90 miliar dinikmati uangnya. Dia bisa keluar negeri, beli rumah mewah, mobil mewah, makan enak. Meskipun masuk neraka, paling tidak di dunia dapat 90 miliar. Tapi kamu 300.000 masuk neraka. Itulah aslinya beleng-beleng. Makanya pemilu yang akan datang jangan lagi terima serangan fajar. Kau lihat akibat serangan fajar kemarin. Ketika kita susah mereka joget-joget di DPR. Dan waktu mereka joget saya tidak keberatan, tidak kecewa. Kenapa? Ya memang artis yang kau pilih. Ya artis kerjanya joget-joget. Kenapa banyak terpilih? Ya karena mereka nyogok. Ketika diterima karena dia nyogok, maka pekerjaannya kembalikan uang sogok. Anda tidak akan miskin dengan menolak 300.000. Anda tidak kaya dengan menerima 300.000. Tapi yang pasti 300.000 itu menentukan masa depanmu. Dan kau lihatlah akibatnya ketika bulan Agustus yang lalu. Mudah-mudahan akan datang jadi pelajaran. Jangan lagi kau menerima serangan fajar yang akan datang. Bisa? Bisa? Kenapa cuma 100? Bisa? Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Buat mereka sengsara kalau dia terima uang serangan fajar. Kalian juga yang mau jadi pegawai negeri jangan nyogok. Mau jadi tentara, jadi polisi jangan nyogok. Anggota DPR jangan nyogok. Insya Allah mudah-mudahan akan datang. Itulah sebabnya ayat ini diulang-ulang. Kenapa? Yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pilkada. Islamlah secara benar. Ini politisi kalau mau dipilih tuh, tiba-tiba penampilannya kala-kala ustad. Pakai songkok, pakai gamis. Begitu terpilih hilang lagi.
Andai saja mobil caleg ini penuh ini panggung anggota DPR. Tapi karena sudah terpilih, berapa? Ada anggota DPR yang hadir di sini, Pak? Anda berapa orang? Oh, ada Pak Ketuanya, Masya Allah ya. Kau tandai muka-muka mereka ini. Inilah anggota DPR kita yang baik ya. Ya, mudah-mudahan yang tidak hadir bukan karena tidak sayang, tapi karena lupa datang. Bapak, saudara-saudara sekalian, ya, jangan Islam pencitraan, Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian, Bu, ketika Bapak Ibu mendapat undangan ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Nggak usah kau datang, nggak usah kau datang. Basah, becek, baru hujan, basah pantatmu. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan, kita hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi agar kita tidak dengar ceramah. Setan itu, Pak, paling tidak mau kalau kita dengar ceramah. Dia goda lagi, tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP kena godaan setan. Bagaimana kau mau dengar ceramah kalau kau sibuk begini? Sudah dikasih tahu, masih juga dia pegang HP-nya. Bukan lagi kena godaan setan, ibu sudah jadi setan. Simpan dulu HP-nya, Bu. Simpan ya, simpan. Simpan ya. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Oh, kenapa bapaknya amin kencang betul? Ustadz, kita mau rekam Ustadz. Kalau bapak ibu rekam, gambarnya tidak jelas. Suaranya bising. Tapi kita mau dengar nanti Ustadz kalau pulang. Tuh ada kamera saya bawa. Ada kamera saya. Mana itu kameraman saya itu? Ada saya bawa dari Makassar. Tapi kau bawa pulang kameramu Ustaz. Tidak usah cemas. Nonton YouTube Maulid Akbar Aceh Tamiang. Sudah nonton? Jangan lupa like and share. Kenapa ibu ketawa? Saya serius. Kalau kau follow artis apa kau dapat? Cowok. Kalau kau follow artis apa kau dapat? Nah, habis amalmu. Kelihatan pahanya, kelihatan dadanya. Jogetlah dia. Tidak juga kau dikasih pegang. Dikasih lihat-lihat saja. Habis amalmu. Kalau kau follow Ustadz, satu kau dapat ilmunya. Paham agamamu jelas. Dua, kau amalkan dapat lagi pahala. Tiga, kau sebarkan dapat amal jariah. Maka yang belum follow Dasat Latif, follow Dasat Latif centang biru 1212. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Bu, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan aparat. Musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian, kata Allah. Dek, jangan musuhi polisi. Adek-adek, kalau hilang motormu siapa kau cari? Pak Imam. Imam aja hilang motornya. Ibu-ibu, hilang motor, ibu cari siapa? Polisi. Tanahmu diserobot, kamu cari siapa? Polisi. Anakmu hilang, kamu cari siapa? Suamimu hilang, ibu cari siapa? Masa kau cari polisi? Cari suamimu lah. Iya, makanya jangan musuh polisi. Polisi juga jangan musuh ulama. Kenapa? Karena kalau kau mati, siapa yang bungkus kamu? Maka yang baik, polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi. Rakyat cintai polisi, polisi lindungi rakyat. Insya Allah sama-sama kita jaga Aceh Tamiang. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Adik-adik, berapa jari-jarimu, Dek? Berapa? Berapa jari-jarinya, Bu? 10. Cacat dong. Tidak ada kakimu. 20. Ini malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, "Ya Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya." Jibril menjawab, "Itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan." Ada yang bisa catat air hujan, Bu? Ada? Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya rame-rame dan laju. Mana bisa dicatat? Lalu Nabi bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan?" "Iya, kucatat yang jatuh di gunung, kucatat yang jatuh di laut, kucatat yang jatuh di darat. Tak setetes pun yang tidak aku catat, maka aku sibuk dengan tariku yang banyak ini." Lalu malaikat ini berkata, "Ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat." "Apa gerangan?" "Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, seperti saat kita malam ini. Mereka berkumpul di satu tempat, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu. Aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu." Allahu Akbar. Itulah sebabnya ulama-ulama kita dulu, mereka kalau berkumpul, mereka bersalawat bareng-bareng. Kenapa? Mereka sadar dan tahu berkumpul dan bersalawat pahalanya lebih banyak daripada air hujan. Ibu bapak yang saya muliakan, perlu saya beritahu adik-adik, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Bapak-bapak yang saya muliakan, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada istilahnya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ayo angkat tangan yang tidak ada dosanya di sini. Mana ada yang tidak ada dosanya di sini? Ayo, ini. Muka-muka penuh dosa juga ini saya lihat ini, Pak. Ini yang bicara. Banyak juga dosa saya, Dek. Apalagi kalau Jumat hari Ahad pergi jogging, habis pahala saya. Inilah kesyukuran kalian warga Provinsi Aceh. Provinsi di luar Aceh, Pak, seperti saya di Makassar, pergi jogging, habis amal. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha, balik ke belakang pantat, hancur. Kata anak teman saya, "Kenapa kau lihat Ustaz?" "Pasti dilihat, barang bagus." Alhamdulillah di Aceh kan tidak ada seperti ini. Itulah kesyukuran kalian. Tapi dia bilang teman saya, ya memang tidak ada di Aceh, tapi dia pergi di Medan. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, lalu kenapa orang masuk surga Ustaz? Bukan karena tidak ada dosa. Sebab apa? Karena pahala kebaikannya lebih banyak daripada dosanya. Kebaikan, sholat, puasa, zikir, ngaji, catat sebelah kanan. Gosip, zina, dengki, hasad, korupsi, catat sebelah kiri. Nanti di hari perhisapan, hari perhitungan ditimbang. Yang kebaikan kanan, keburukan kiri. Timbang punya timbang, ternyata lebih berat kebaikannya yang sebelah kanan daripada dosanya sebelah kiri. Maka dia masuk surga, meskipun selisihnya 0,1%. Maka ketika kumpul seperti ini, bersalawatlah. Kenapa? Pahalanya banyak sekali. Saya mau ajak salawat. Bisa? Bisa? Kita tanding ya? Boleh? Kita tanding mana lebih kencang suaranya, emak-emak dengan bapak-bapak. Boleh? Oke, emak-emak dulu, ras terkuat di bumi. Sen kanan tidak belok. Ayo, ya berasa jenis kelamin laki-laki diam dulu. Kita dengar dulu ini emak-emak. Ayo emak, jangan mau kalah. Salatullah
ala toha rasul salatullah ala yasin. Masya Allah, nilainya 9,5. Ibu-ibu diam. Sekarang bapak-bapak, jangan mempermalukan jenis kelamin kita, bos. Ayo, kencang-kencang, yuk. Salatullah ala tohar salatullah ala yasin. Masya Allah, nilainya 9,7. Oke, diam semua diam ya. Kita dengar yang di atas. Kapan lagi kita kerjai di jenderal lah. Ayo Pak Bupati dan Forkopimda, kau tengok semua ya. Nah, kita selawat Pak Bupati ya. Salatu ala rasulillah salatullah salamullah ala habibillah. Ya, nilainya 9,9. Mohon maaf Ibu, beliau yang undang saya. Kalau saya kasih nilai kecil nanti honorku dikurangi. Pak Bupati, saya pernah salah menerima honor di Makassar. Biasanya kan kalau di Makassar dalam satu malam saya punya ceramah 2 Pak. Selesai ceramah pertama, saya buru-buru ke ceramah kedua. Begitu saya mau ke mobil diteriaki sama panitia. Panitianya MC Pak. Pak Ustadz, tunggu dulu Pak Ustadz. Kenapa dek? Tunggu dulu Pak Ustadz. Kenapa? Tunggu dulu. Saya tunggu dia. Begitu datang langsung dikasih saya amplop. Sambar Bu. Malu kita kalau lama-lama dilihat kan. Masuk kantong. Duduklah saya di mobil. Saya bilang sama sopir saya, alhamdulillah dek kita dapat rezeki malam ini. Begitu saya buka, astagfirullah. Salah kasih panitianya Bu. Apa dia kasih saya? Susunan acara. Pak Bupati jangan dicontoh ini Pak ya. Ini contoh yang menyesatkan. Kalau tadi di Makassar Pak, masih dia kejar saya. Kalau di sini saya sudah sampai di Makassar, susah dikejar Pak. Ayo, rame-rame semua ya kita selawat semuanya. Boleh? Tapi saya minta izin, boleh enggak dinyalakan lampu HP-nya? Saya rasa-rasanya keliling-keliling ceramah di Sumatera, malam ini acaranya yang paling ramai. Masya Allah. Boleh yang di belakang nyalakan lampu HP-nya. Saya mau perlihatkan di medsos saya bahwa ini loh rakyat Aceh Tamiang, cinta salawat. Yuk, ya angkat HP-nya ya, nyalakan. Yang tidak punya HP pinjam temannya. Yang di sana ya, yuk semua nyalakan. Semua yang punya HP, kita doakan yang nyalakan HP-nya, mudah-mudahan nanti berkumpul dengan Rasulullah minum telaga Kausar. Yang punya HP dan tidak naikkan, mudah-mudahan jauh juga nanti rezekinya. Ayo kasih naik, yuk naikin. Ini wujud kecintaan kita kepada Nabi. Yuk sama-sama ikut ya. Kita mulai ke kanan. Yuk. Salatullah ala toha rasul salatullah ala yasin tawassalna bi bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil ba. Sekali lagi. Salatu salamun ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah
ala yasin, ala yasin. Alhamdulillah. Terima kasih. Simpan lagi HP-nya. Terima kasih. Nyalakan lagi lampu. Terima kasih. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Bupati dan Wakil Bupati beserta istri Kabupaten Aceh Tamiang beserta para pejabat yang hadir di tempat ini, alim ulama, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, ternyata provinsi yang paling panjang peringatan Maulidnya itulah provinsi Aceh. Sampai 3 bulan, sampai saya posting tadi Instagram saya acara ini, banyak yang komentar, masih adakah Maulid Ustadz? Nah, Maulid itu perlu kita tahu dulu. Maulid Bu, hari lahirnya Nabi, hari lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, hari lahirnya disebut Maulud. Apa Ibu? Maulud. Sementara merayakan kelahirannya disebut Maulid. Merayakannya boleh 3 bulan, boleh 4 bulan, bahkan boleh tiap bulan dirayakan. Tapi hari lahirnya hanya sekali, namanya Maulud. Peringatannya Maulid seperti malam ini. Maka berbicara Maulid, ada lagi yang berkata, Maulid bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Biarlah mereka berkata bid'ah, biarlah mereka berkata sesat. Kalau saya, prinsip saya ceramah Maulid ini karena cinta kepada Rasul. Kalau mereka menuduh saya sesat, biarlah, yang penting karena saya sesat karena cintaku kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi saudara-saudara yang tidak mau Maulid, kami hormati kalian, tidak usah, kami tetap hormati. Tapi jangan pula kau sakiti perasaan kami, karena kami cinta kepada Nabi, kami berkumpul mendengarkan kisah Nabi, lalu kau tuduh kami sesat dan bid'ah. Mari saling menghormati. Berbeda pendapat boleh, yang tidak boleh berpecah belah dan saling menghina. Yang mau Maulid silahkan, yang tidak mau Maulid silahkan. Maulid ini kalau alasannya bid'ah karena tidak ada pada zaman Nabi, kalau begitu jangan kau ceramah pakai mic. Kenapa? Ceramah pada zaman Nabi tidak ada mic. Nah, ini bid'ah. Saudara-saudara sekalian yang tidak pernah katanya dipraktekkan oleh Nabi, maka saudara yang bayar zakat fitrah pakai beras itu bid'ah karena Nabi tidak pakai bayar fitrah dengan beras. Saudara-saudara sekalian mengatakan tidak pernah di zaman Nabi, maka saudara-saudara sekalian yang pergi ke tanah suci pakai pesawat juga bid'ah. Maka pergilah kau naik onta. Karena Nabi dari Madinah ke Mekah naik onta. Pakailah onta dari Aceh Tamiang. 7 tahun tidak sampai-sampai. Maka yang baik kita saling menghormati. Yang mau Maulid silakan, yang tidak mau Maulid silakan. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa kita Maulid? Bu. Kenapa kita Maulid? Karena banyak sekarang orang lebih hafal sejarah pejabat, lebih hafal sejarah artis, lebih tahu sejarah selebriti daripada nabinya. Ada bapak ditanya, Pak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah? Apa kata bapaknya? Karena bukan tahun kambing, anak. Dia balik tanya ibunya. Saya tidak percaya itu kata bapak. Kenapa disebut tahun kambing, tahun gajah, Bu? Apa kata ibunya? Kenapa saya kau tanya, untuk apa kau sekolah? Padahal kita mesti tahu sejarah Nabi. Kenapa? Supaya kita tahu, setelah tahu kita bisa contoh dalam kehidupan sehari-hari.
Bagaimana kita mau contoh Nabi kencing kalau kita tidak tahu bagaimana cara Nabi kencing? Bagaimana kita mau contoh Nabi sebagai pemimpin kalau cara Nabi memimpin kita tidak tahu? Bagaimana kita mau contoh Nabi berkeluarga kalau cara Nabi memperlakukan istri dan anaknya kita tidak tahu? Maka maulid ini kita datang untuk mendengar kisah Nabi, mudah-mudahan dengan kisah itu kita contoh. Saya datang maulid Ustadz, mau lihat Ustadz Dasat, aduh kasihan. Kecewa Bapak Ibu kalau cuma mau lihat Dasat Latif. Kau tengok ini Dasat Latif. Apa kelebihannya? Pendek, ceper, hitam, pesek. Ya ketawa. Memang saya tidak gagah Ibu. Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Kau mau semua foto sama saya toh? Paling berepot kita foto sama emak-emak. Ulang Ustadz, selfie Ustadz. Ulang Ustadz, kabur. Dalam hatiku, biar kau ulang 10 kali mukamu yang kabur. Nah sekarang kita datang untuk mencontoh Nabi. Coba saya mau tanya dulu. Bu, Bu. Ini yang baju pink, yang merah. Ya oke. Bu, berapa anaknya Nabi? Bingung, kan? Bingung. Ini sampean. Itu anak kecil. Siapa anak pertamanya Nabi? Itu mulai dari orang tua sampai anak-anak enggak ngerti. Inilah pentingnya kita maulid. Anak-anak Nabi. Baru tahu 7 orang. 3 laki-laki, pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Oh, baru ada yang tahu. Baru tahu anak Nabi pertama namanya Qasim. Ini paling tidak pulang maulid ada di benakmu. Oh, anak Nabi 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang pertama namanya Qasim. Paling tidak kau sudah tahu. Saya dulu waktu kecil, lagu cepat sekali saya tahu sejarah Nabi. Kenapa? Ibu saya memperkenalkan sejarah Nabi melalui lagu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Oh, dahulu kala kan banyak. Ada zaman Flintstone, zaman batu. Ada zaman penjajahan. Ini zaman apa? Zaman pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Oh, zaman jahiliyah. Lahirlah seorang rasul. Saya tanya, siapa namanya? Yang terakhir dan mulia. Saya tanya, siapa namanya? Nabi Muhammad namanya. Ibunya Siti Aminah ibunya. Bapaknya Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Aceh Tamiang atau Medan? Madinah tempat tinggalnya. Terus setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Bupati atau wakilnya? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagu-lagu ibu dulu. Dari sebaik lagu itu saya bisa tahu Nabi terakhir namanya Nabi Muhammad. Kapan lahirnya? Zaman jahiliyah. Siapa bapaknya? Ada namanya Abdullah. Siapa ibunya? Siti Aminah. Di mana tinggal? Di Madinah. Siapa Allah? Pencipta alam semesta. Itu lagu. Dari dulu lagu-lagunya bagus. Sekarang lagu-lagunya ibu-ibu apa? Cikampek, Tasikmalaya. Aku capek gara-gara dia pret. Apa gunanya kau tahu itu? Lagunya anak-anak muda kita apa sekarang lagunya? Pikiranku tak dapat ku mengerti. Kaki di kepala, kepala di kaki. Pantas kau dongok. Kepalamu kau simpan di kakimu. Ya,
Nah, Maulid ini kita datang mau mendengar kisah Nabi. Bapak Ibu, banyak sekali sejarah Nabi, tapi karena waktu terbatas. Kita pilih saja. Bu, Nabi itu Ibu belum lahir sudah wafat bapaknya. Belum lahir. Lahir lagi baru 4 hari diambil ibu susunya, Halimatus Sa'diyah. 4 tahun sama Halimatus Sa'diyah balik ke ibunya. Usia 6 tahun meninggal lagi ibunya. Pindah ke kakeknya. Usia 8 tahun meninggal lagi kakeknya. Diambil oleh pamannya. Usia 12 tahun mulai perang. Perang waktu itu perang antar suku, belum perang agama. Apa tugasnya Nabi? Mengumpulkan anak panah. 12 tahun. Usia 16 tahun mulai dagang ke Syam. Sampai di sini satu. Nabi Bu hidupnya penuh masalah. Ada di sini hidup tidak ada masalah? Ada? Ada? Tidak ada orang tidak ada masalahnya Bu. Ini saya lihat ini muka-muka penuh masalah juga semuanya. Paling banyak masalah di sini masalah pinjol. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Mau tengok, coba lihat dalam rumah tangga. Ada orang sudah 2 anaknya tidak punya rumah. Masalahnya tidak punya rumah. Alhamdulillah ada orang belum menikah sudah punya rumah. Tapi apa masalahnya? Tidak ada anaknya. Ada orang punya rumah, punya anak, apa masalahnya? Suaminya selingkuh. Suaminya setia, istrinya setia, punya anak, punya rumah, apa masalahnya? Mertuanya ikut campur. Mertuanya bagus, apalagi masalahnya? Suaminya mau kawin lagi. Tidak ada orang tidak punya masalah. Adik-adik mahasiswa sekarang apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya, muncul masalah baru, mau pegawai negeri. Sudah jadi pegawai selesai masalahnya, muncul lagi masalah baru, mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya, mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai masalahnya, masalah makin besar, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya, makin besar masalahnya, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya, mau 2 periode. Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua orang punya masalah Pak. Ini yang bicara, yang ceramah sekarang. Banyak juga masalah saya Bu. Adik-adik kau lihat ini masalah saya. Anda cuma lihat saya di panggung. Tapi perjalanan sampai ke panggung ini penuh dengan masalah. Masih pagi-pagi jam 5 kita sudah bangun ke bandara. Sudah dari bandara terbang dari Makassar ke Jakarta 2 jam lebih. Sampai Jakarta terbang lagi ke Medan 2 jam. Sampai di Medan belum dikasih makan, kasih jalan lagi. Gaspol, Pak Bupati tadi bilang gaspol kan? Maka panitianya ini dek lain kali kalau itu tamumu dia berangkat sudah lewat makan sarapan dan belum makan siang, tiba 2:30 jangan langsung tancap gas. Perjalanan jauh ini isi bensin dulu. Ini namanya kelalaian. Ya, kalau orang Bugis itu tersinggung dia kalau dikasih begitu. Ya, mudah-mudahan jadi pelajaran ya. Nanti nih Pak Bupati panggil Kabak Kesranya. Kenapa kok kasih lapar Pak Ustadz? Ya. Nah sudah itu Bapak Ibu sekalian, masalah saya paling besar sekarang Bu, banyak janda-janda yang curhat. Waduh Ustadz, baru saja suami saya meninggal. Adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kasihlah doa penenang jiwa. Lama-lama dia bilang, Ustadz jiwaku sudah tenang. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Mohon maaf Ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Semua kita punya masalah Pak.
Tidak ada orang tidak masalah. Siapalah kita ini, Pak? Siapa kita ini? Nabi paling mulia, tidak ada dosanya, tidak pernah nyakiti orang, tidak pernah bicara kasar. Tapi apa tidak ada masalahnya? Penuh masalah. Belum lahir sudah yatim. Dalam rumah tangga, ekonomi, adik-adik sekalian, perlu kalian tahu, Nabi itu kasihan, pernah 3 hari 3 malam tidak makan nasi, tidak makan roti lah, karena beliau tidak makan nasi, tidak makan roti. Apa dia makan? Cuma kurma dan air putih. Sampai cucu beliau Hasan Hussein pucat 3 hari 3 malam tidak makan roti. Itu Nabi. Dalam rumah tangga beliau pernah Aisyah dituduh selingkuh. Dalam pekerjaan sebagai Nabi, bukan cuma dibully, bukan cuma dikasih hoax, tapi dikina sampai diusir dari kampung halamannya. Beberapa kali mau dibunuh. Siapa yang mau melakukannya? Pamannya sendiri. Itu manusia suci. Apalagi kalian yang tukang tipu. Kalau begitu, bukan masalah kita. Masalah kita adalah bagaimana menyikapi masalah. Ustadz, banyak utangku. Sebenarnya bukan utang itu yang jadi masalah. Masalahmu kenapa kau berutang? Bagaimana kau tidak berutang? Kau tidak syukuri apa yang Allah kasih. Kalau gaji suamimu cuma 3 juta, jangan kau gaya hidup 5 juta. Pasti berutang 2 juta. Betul-betul kau semua pelakunya. Kalau gaji suamimu cuma pegawai honor, jangan kau gaya hidup sebagai pengusaha. Mau pergi pengantin semua serba baru, pret. Akhirnya apa? Ngutang. Ngapain kau beli lemari 3? Ngutang lagi. Kalau kau tahu suamimu pegawai honor yang ngap-ngap, kadang gaji, kadang tidak, kadang lama cair. Ada pegawai honor di sini? Ada. Biasanya kasihan banyak pegawai honor itu Satpol PP, polisi setengah. Kasihan itu biasa, Pak. Saya tahu itu lagunya pegawai honor. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Iya, berarti yang jadi masalah bukan utang, yang jadi masalah kenapa kau berutang. Nah, kau tidak akan mati. Handphone, semua anak mau punya handphone. Kalau mau punya handphone, beli yang jangan mahal. Mau punya semua, mau punya motor. Kalau hanya mampunya dua saja, jangan semua anggota keluarga punya. Karena kau tidak akan mati tanpa motor, tapi begitu kau punya utang, bisa berantakan keluargamu. Pertama mau dibelikan jilbab. Suaminya belikan. Sudah dibelikan jilbab, muncul masalah baru. Pak, tidak serasi bajuku. Nah, beli lagi baju tuh. Sudah dibelikan baju, masa tidak cocok dengan roknya, Pak? Nah, beli lagi rok. Sudah rok, lah bilang, mesti pas, dong dengan tasnya. Akhirnya apa? Gara-gara jilbab semua dibeli. Banyak orang berutang juga gara-gara apa? Susu kaleng. Anaknya melahirkan, pakai susu kaleng. Susu kaleng mahal, akhirnya ngutang. Kenapa pakai susu kaleng? Kenapa tidak pakai susu original? Jangan ketawa, saya serius ini. Saya tahu karena banyak ngutang sama saya gara-gara susu kaleng. Ustadz, anak saya mau nyusu, Ustadz, tidak ada susu kaleng. Saya bilang, Bu, kenapa tidak pakai ASI? Air susu ibu. Air susu ibu, Bu, praktis, higienis, murah, ekonomis. Selesai. Kelebihan air sisanya kasih suami.
Ya toh? Ini semua mau pakai susu kaleng. Akhirnya anakmu sifatnya seperti kaleng. Susu kaleng kan susu sapi. Ustadz, ngutang ini Ustadz. Kenapa? Popok. Kenapa pakai popok? Popok itu ibu orang kaya. 5 kali ganti sehari. Kenapa tidak seperti ibu-ibu dulu? Ibu-ibu dulu kalau melahirkan dia pakai apa? Beli kain 3 lapis, plastik bawahnya. Kalau ibu kreatif, kencing, ganti lagi karpetnya, kainnya. Kalau ibu malas, dia kasih biarkan anaknya kencing sampai pagi, sampai dia berenang di situ. Ini yang namanya bukan susu kaleng yang jadi masalah, kamu malas. Pegawai negeri, Ustadz, kenapa Pak? Saya lihat Bapak dekat dengan Kapolri. Bolehkah saya dibantu pindah Ustadz? Saya bisa pindah kembali ke Sulawesi, ibu saya sakit. Bohong lagi tuh. Jadi yang jadi masalah bukan tempat kerjamu. Yang jadi masalah kamu tidak menerima kenyataan. Kau pernah tanda tangan waktu kau jadi anggota. Siap ditempatkan di mana saja di seluruh pelosok Indonesia. Begitu kerja, tolong pindahkan saya Ustadz. Saya bilang, saya ini Pak penceramah, bukan staf ahli. Jadi yang jadi masalah bukan tempat kerjamu. Yang jadi masalah kamu tidak ikhlas menerima itu. Semua kita punya masalah. Maka ketika ada masalah, 2 kata Allah. Ibu-ibu, Bu, Pak, ada masalah, Allah tidak bilang dasat kalau ada masalahmu kau anggota DPR dulu. Dasat ada masalahmu kau jadi kaya dulu. Dasat ada masalahmu kau jadi bupati dulu. Kau jadi dokter dulu. Tidak, Allah cuma minta 2. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki sholatmu. Istri saya cerewet, sabar. Pak, kalau istri cerewet, sabar. Bagaimana cara sabar Ustadz? 1, alladzi idza asabatum musibah qalu. Kau sudah tahu. Jadi kalau ngomel istrimu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi jangan kau lihat mukanya sambil innalillah, tambah marah dia. Bagaimana caranya? Balik kanan, baru innalillahi. Bayangkan kalau dia lagi ngomel, kau bilang innalillahi. Tambah ngamuk dia. Gimana caranya Ustaz? Selesai ngomel, balik innalillahi inna ilaihi. Insya Allah tenang hati. Dan kalau perempuan ngomel, jangan dilayani Pak, tidak ada gunanya. Apalagi kalau dia bilang pokoknya, kau diam saja. Dan ini perempuan ahli sejarah Pak. 1 kali kita salah sampai mati dia ingatnya. Bertanya 1 sudah dijelaskan, muncul pertanyaan 2. Sudah dijelaskan 2, muncul lagi pertanyaan 3. Sudah selesai semua, dia bilang itu 2 tahun yang lalu. Bukannya sudah selesai. Ini ahli sejarah ini semua ini. Dan itu perempuan Pak, bawa pulang ini oleh-oleh, rumus menghadapi perempuan. Kalau dia suka ngomel ada 2 sebabnya. 1, jarang dipuji. Langsung dia bilang betul. Ya toh? Makanya Pak, puji istrimu. Dan hebatnya ini pujian, bapak halal bohong untuk memuji istri. Wih, makin cantik kau sayang. Dan itu memuji biar dia tahu kita bohong, dia senyum-senyum. Makin mulus saja kulihat kau sayang. Dia hidup itu hidungnya. Iya toh? Maka puji dia. Begitu dia dandan selesai mandi, puji. Aduh, rasanya kau makin cantik aja dek. Aduh. Nah itu. Yang kedua, penyebabnya karena jarang kasih hadiah. Betul. Dan perempuan paling senang hadiah, uang.
Ya tuh Bu? Tidak percaya kau dengar. Jawab Ibu ya. Biar suami tidak pula, yang penting ada kau dengar. Jadi sebenarnya yang dia cari bukan kau, uangmu dia cari. Maka laki-laki pasti, perempuan pasti ngomel, jarang kau puji, kau tidak pula kasih hadiah. Dan kau mau jadi bidadari sorga, pret. Makanya istri saya selalu saya puji. Aduh, rasanya waktu baru pertama kita ketemu sayang. Kalau dia bilang gitu, saya tahu kau bohong tapi tidak apa-apa. Itu perempuan, puji dia Pak. Kasih hadiah. Bapak pulang tugas, adik-adik tentara, polisi, ANS, ya, pulang dari tugas 1 minggu, bawakan istrimu hadiah. Sekali-sekali adik-adik pengantin baru, Gojek atau apalah kamu dagang dari pasar, sekali seminggu bawakan hadiah. Suatu kali saya pulang ceramah, saya bawakan istri saya emas. Gelang, kalung, tebal. Terharu dia Bu. Dia bilang, berkaca-kaca matanya. Dia bilang, terima kasih Ustaz. 1 bulan kemudian, dia tahu palsu. Dia bilang, ternyata kau kasih saya palsu. Saya bilang, meskipun palsu itu Mas, tapi cintaku murni 24 karat. Begitu. Puji istri, kasih hadiah. Kita juga Ibu, kalau sudah suami memuji dan memberi hadiah ala kadarnya, hargai. Ibu-ibu, dengar ini. Tidak ada suami yang mau kasih menderita istrinya. Semua mau kasih emas, kasih rumah yang mewah, kasih perhiasan sesuai maunya. Tapi kan rezeki bukan hak suami, Allah yang tentukan. Maka hargai penghasilan suamimu meskipun sedikit. Jangan baru datang suamimu kasihan. Apa kau sudah sedikit gajimu, cerewet sekali. Andai ku tahu kau begini, saya tidak mau menikah sama kamu. Apalagi tidak mau, sudah 2 anakmu. Jangan ketawa, saya serius. Bu, mau tahu ciri-ciri penghuni sorga seorang istri? Kata Nabi, barang siapa seorang wanita meninggal dunia, lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, ketahuilah itu perempuan calon penghuni sorga. Kalau besok-besok ibu dulu meninggal, lalu suami di belakang, kenapa terlalu cepat meninggal? Saya sayang sekali ini istri saya. Oh, ciri-ciri penghuni sorga. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suami masuk kamar berteriak, merdeka! Ada begitu perempuan kerjanya ngomel saja. Ada ibu-ibu di Makassar tanya saya, Ustadz, kenapa itu suami saya tidak betah di rumah? Bawaannya mau keluar terus. Saya ceritakanlah, ada suami istri, istrinya suka ngomel. Suatu ketika suaminya belikan hadiah. Senanglah ini ibu, dikasih hadiah. Nyanyilah ini istrinya. Kata suaminya, Dek, bolehkah kita pergi lihat ziarah kubur, ziarah sumur tua? Sumur ini Bu sudah 400 tahun umurnya. Dalamnya 12 meter. Sampailah di situ. Karena senang sekali nih Bu dikasih hadiah. Kata suaminya, Dek, kau lihat itu sumur, ada ndak airnya? Istrinya lihat. Ada bang, dangkal. Maksudnya dangkal aja bang, paling sampai lutut. Dalam hati suaminya berarti aman ini. Begitu dekat bibir sumur, dia dorong istrinya masuk sumur. Pak, jatuh. Ngomel sudah kau di situ. Ndak ku dengar juga. Ngomel kau sampai pagi. Oh, suaminya di atas. Ngomel kau. 1 jam kemudian Bu, tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk tinggi hitam besar keluar. Kaget suami. Hei, siapa kamu? Saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun di dalam tenang-tenang. Ada perempuan di dalam, ngomel aja kerjanya. Lebih selari. Kata suami, Bas, tunggu dulu. Kamu baru 1 jam, saya 24 jam. Bu sudah tahu? Bu, sudah tahu kenapa suami suka lari? Ya, karena ibu suka ngomel. Ibu pikir enak jadi suami Bu? Hei, coba lihat itu suami.
kadangkala ke kebun, mogok motornya, kehujanan, lapar. Dia ndak telepon itu kau, hujan, lapar saya. Ndak. Kenapa? Dia pikir lebih baik saya tanggung sendiri penderitaan saya. Ndak usah istri saya ikut mendengarnya. Tuh. Di kantor dimarah-marahi sama bupati. Siap salah pak, siap salah, siap salah pak. Di warung kopi dikejar tagihan. Di jalan ditangkap satpol. Sampai di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Memang kau goblok. Kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah dia bupati. Coba kira enak jadi laki-laki. Hah? Pak, Bu. Tidak ada rumah tangga, tidak ada masalah. Maka ketika ada masalah, sabar. Kalau tidak bisa sabar, suami saya selingkuh, Ustaz. Bukan dengan menceritakannya di medsos. Bukan dengan memviralkannya. Kalau kau dapat suamimu selingkuh lalu kau viralkan, bagaimana perasaan anakmu yang tanggung rasa malu padahal dia tidak terlibat perselingkuhan itu? Kalau kau tidak suka suamimu selingkuh, kau datang ke pengadilan agama, tuntut cerai, ini buktinya, selesai. Ini yang jadi masalah, kau sudah viralkan, malu satu kampung, satu keluarga. Sudah itu, kau sama lagi. Bertengkar, hamil lagi. Tak nampak, saya bela kau ini malam. Saya tahu kau semua takut sama istrimu. Saya tahu orang Aceh takut sama istrinya. Orang Bugis minta maaf. Tidak ada orang Bugis takut sama istrinya. Cuma istrinya lebih berani. Makanya ini Pak Bupati luar biasa. Ini istri orang Bugis. Saya bilang, wah laki-laki petarung Bapak ini Pak. Iya. Bu, Pak. Bapak kalau istri suka ngomel, sabar aja Pak. Jangan kau pukul. Bukanlah laki-laki yang menodai istrinya. Ini kau tidak suka istrimu, kau pukul, kau tempeleng, bukan laki-laki itu. Bencong. Kalau kau tidak suka istrimu, caranya, saya talak kamu, talak satu. Kau tidak ada perubahan, masih belum ada perubahan, balik ke rumahnya, bawakan ke rumahnya. Adakan lagu dulu. Pulangkan saja aku pada, atau lihatlah tanda merah di pipi bekas sering kau lakukan menutupi. Samakah aku yang dijual hingga sesukamu? Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya demi kau dan terpaksa aku harus. Nah, itu aja jawabannya kan selesai. Iya, saya istri saya marah juga Bu, tapi saya tahu menyikapinya. Kalau perempuan marah kita diam. Kalau laki-laki marah, si istri diam. Kalau istri saya marah Bu, saya dengar. Kenapa selalu tinggalkan kita? Itulah lagu saya jawaban tadi. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Mulai senyum dia itu. Masih marah, terpaksa ku peluk lagi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Masih marah, saya buka baju saya Bu, lalu saya peluk erat-erat. Insaflah wahai manusia. Selesai.
Jadi sebenarnya bukan marah yang jadi masalah. Masalah kita bagaimana kita menyikapi orang marah. Tidak adalah rumah tangga yang tidak ada masalahnya, Pak. Maka kuncinya sabar. Yang kedua, sholat. Apa yang kedua, Bu? Apa yang kedua? Mulai ngantuk saya lihat ini, Bu, ya. Masih bisa, Bu? Bapak-bapak masih bisa? Masih bisa? Oke. Satu kali kau sakiti, masih. Oke. Jadi kalau baru satu kali, maafkan. Dua kali kau sakiti, masih. Tiga kali kau sakiti, kurang ajar. Jadi sabar, saya maafkan. Dan orang yang pemaaf, ini bukan orang lain yang kau maafkan. Ini suamimu, ini istrimu. Dia sakiti kamu. Jangan kau lupa gara-gara hanya satu perkara. 40 tahun kau bersama, tiba-tiba hanya dapat WhatsApp salah kirim. Tiba-tiba kau lupa kebaikannya 40 tahun. Dia kasih makan kamu gratis. Dia tuh gajinya kau ambil tiap bulan. Sudah 40 tahun. Dia kasih makan kamu. Begitu kau diajak teman kuliahmu dulu. Teman SMA-mu Rioni. Dia kasih makan kau enak. Alam update status. Rasanya diperlakukan seperti ratu. Pret. Baru satu malam kau dihidangkan. Kau lupa suamimu yang 40 tahun. Begitu juga kita laki-laki. Barangkali istri kita hilap. Hanya karena persoalan. Dia terima WhatsApp salah kirim. Tiba-tiba kau sakiti perasaannya dan kau tempeleng. Maka hargai, sabar. Dua, tahan marah. Kalau sabar caranya, perbanyak kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang ketiga, tahan marah. Resep kedua, kalau ada masalah dalam rumah tangga, sholat. Ustadz, saya sudah sholat Ustadz. Betul kau sholat, tapi tidak ikhlas. Ayalah sholat. Asar lagi. Berarti tidak ikhlas. Saya sholat Ustadz. Betul kau sholat tapi main-main. Begini sholatnya. Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kau bayangkan diri sendiri kan? Pada matinya, gue banget gitu. Sholat memang, tapi sholat kok tapi main-main. Allahu Akbar, kayak ditiup angin. Allahu Akbar, terlalu semangat juga. Pantas. Malah ada di Makassar, Ustaz, bolehkah itu sholat tidak pakai BH? Kenapa ibu tidak pakai BH? Dia bilang panas Ustaz. Bolehlah itu tetap sah, tapi bagaimana itu kalau kau ruku? Bu, pantas kau sholat 30 tahun, tidak bisa kau lepas dari kredit. Kenapa? Tuhanmu kau hadapi seperti itu. Bu, ibu pergi menghadap sama Pak Bupati, tidak pakai itu, tempeleng kau istrinya. Kurang ajar, keluar kau. Maka kalau ada masalah, koreksi sholatmu. Saya sholat Ustadz, betul kau sholat, tapi cuma hari Jumat. Itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Saya kasih contoh, kenapa hidup kita susah. Bu, Pak, siapa yang punya dunia? Siapa yang punya dunia? Siapa yang punya dunia? Artinya tidak mungkin dunia dalam genggamanmu kalau yang punya dunia kau jauhi. Saya datang ke Aceh Tamiang. Saya akrab sama Pak Bupati. Saya landing di Bandara Medan. Pak Bupati, saya ada di Medan mau ke Aceh Tamiang. Tapi saya tidak punya mobil Pak. Boleh pinjam mobil? Kata beliau, waduh Pak Ustadz, saya lagi di Jakarta ini ada pertemuan penting. Tapi tidak usah repot Ustadz, tenang. Beliau telepon ajudan. Ajudan siapa? Itu ada Pak Ustadz di Bandara Medan.
Kau pergi bawa mobil full tangki, kasih mobil yang bagus, jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh. Contoh, ini biar contoh cemburu juga. Contoh aja ini. Tiba-tiba datanglah 30 menit kemudian, datang ajudan. Pak Ustadz, ini ada mobil full bensin, ada sopir, ini pembeli oleh-oleh. Silakan Ustadz gunakan selama ada di sini. Selesai urusan saya soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Ya kan? Sebaliknya ada dari Sulawesi, tidak kenal Pak Bupati, tidak pernah ketemu. Assalamualaikum Pak Bupati, saya ada di Medan, boleh pinjam mobil? Siapa ditelepon Pak Bupati? Siapa? Kapolres. Pak Kapolres, tangkap itu. Tukang tipu, tidak tahu tiba-tiba pinjam mobil, pasti tukang tipu. Begitu juga dalam hidup ini. Tidak pernah sholat, hari Jumat saja paling terlambat datang. Tiba-tiba masalah dalam rumah, ya Allah capek sudah saya hadapi masalah ini ya Allah. Allah berfirman, malaikat, karena dia sudah capek hadapi masalahnya, cabut nyawanya. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, adik-adikku para pegawai, yang mau naik pangkat, yang mau dapat sekolah, jangan kau cari muka sama manusia, capek. Lebih kau minta kepada Allah. Ada masalahmu, minta kepada Allah. Allah itu maha pengasih, Allah itu maha mendengar, dan Allah janji ud'uni astajib lakum. Minta kau sama saya, pasti saya kasih kau. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Terus, adik-adik, Pak Bupati ini minimal 3 ajudannya. Ada yang tugas pagi sampai siang, ada siang sampai sore, sampai malam, ada yang malam. Itu ajudan beliau kalau dipanggil sama Pak Bupati, apalagi beliau jenderal, ajudan, itu ajudan biar lagi duduk langsung lompat, siapa jenderal? Kalau perlu itu kacang dia telan. Tidak percaya tanya Pak Bupati, siapa jenderal? Langsung siapa? Perintah Pak. Iya toh? Padahal beliau ini ada pensiunnya, hilang jabatannya. Tapi begitu takutnya itu ajudannya sama Bupati. Ada kira-kira ajudan dipanggil, ajudan, tunggu dulu Pak. Ajudan, Bapak tidak lihat saya sibuk. Lalu kenapa Allah yang memanggilmu? Hayya 'alas shalah, sini, lalu kau tidak datang. Bupati saja takut kita katakan tunggu. Lalu kenapa ketika Allah memanggil kita berani mengatakan tunggu? Bapak ibu saudara-saudara sekalian, maka sholat insya Allah dunia dalam genggaman. Kecil bagi Allah kasih kita apa yang kita mau. Yang Allah minta, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Sabar, perbaiki sholat, insya Allah sudah dapat kita oleh-oleh pulang maulid kali ini. Ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Masih bisa? Terus. Kau kira saya tukang parkir? Ya, saya mohon maaf, harus balik lagi. Malam ini juga harus ke Medan, sebab pesawat saya besok harus ada di bandara pukul 5 pagi. Lanjut ke Bandung dan ke Jakarta. Nanti tanggal 25 baru balik Makassar. Ibu selesai sini tidur, saya belum, masih jalan lagi. Jangan biarkan saya kecapean Bu, karena di tempat lain masih dibutuhkan. Terima kasih, saya senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara saya di Aceh Tamiang ini. Umur panjang, doakan Pak Bupati sehat walafiat, undang lagi Ustadz Dasat datang di tempat ini. Terima kasih. Saya orang Bugis, tidak pandai berpantun. Sebagai penghormatan saya kepada Pak Bupati dan masyarakat Aceh Tamiang, saya mau berpantun. Dan tolong, apa tadi jawabannya? Emble. Ya iya itulah itu ya. Ya coba, ya. Jawab ya Bu ya. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Satu lagi. Dari Jakarta ke kota Bandung. Memakai kereta api. Di atas kereta ada harimau. Saya tidak jadi naik.
Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo guys, tolong subscribe channel saya ya.